Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dengan NPM 22411043, kelas Manajemen 22A dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pertama-tama, saya akan membawakan materi tentang aspek penilaian bisnis. Yang pertama, aspek dari penilaian bisnis terdiri dari 7. Yang pertama, ada pasar dan pemasaran konsumen dan produsen. Yang kedua, teknik dan teknologi. Yang ketiga, manajemen dan organisasi. Yang keempat, keuangan. Yang kelima, ekonomi dan sosial. Yang keenam, yuridis atau hukum. Dan yang ketujuh, dampak lingkungan. Yang pertama, pasar dan pemasaran konsumen dan produsen. Aspek ini dimaksudkan untuk menilai apakah perusahaan yang akan berinvestasi dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Seberapa besar potensi pasar untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar pangsa pasar yang saat ini dikuasai oleh kompetitor. Lalu, strategi pemasaran apa yang akan diterapkan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Dan terakhir, ada riset pasar yang dilakukan dalam aspek ini. Aspek pasar meliputi seberapa besar area pasar. Kedua, mengukur dan memperkirakan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pertumbuhan permintaan atau tren dan proyeksi. Yang keempat, persaingan antar produsen. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, ketergantungan bisnis pada produsen, konsumen, serta sumber daya alam. Aspek pemasaran meliputi yang pertama, segmentasi, penargetan, dan pemosisian. Yang kedua, sikap, perilaku, dan kepuasan terhadap pelanggan. Yang ketiga, strategi, kebijakan, dan program pemasaran. Dan yang terakhir, market marketing atau 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Pada aspek ini, yang akan diteliti adalah lokasi usaha, apakah kantor atau pabrik. Kedua, analisis juga tata letak ruang dan lokasi strategis. Yang ketiga, kemudian analisis juga penggunaan teknologi padat karya atau padat modal. Yang keempat, jika padat karya itu akan memberikan kesempatan kerja, namun jika padat modal, maka sebaliknya. Aspek teknik dan teknologi terdiri dari beberapa. Yang pertama, pemilihan strategi produksi. Yang kedua, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, rencana kualitas. Yang keempat, rencana kapasitas produksi. Yang kelima, manajemen inventaris. Yang keenam, jenis teknologi. Yang ketujuh, pengawasan kualitas produk. Yang kedelapan, peralatan dan mesin. Yang kesembilan, lokasi pabrik. Yang kesepuluh, tata letak pabrik. Dan terakhir, perkembangan teknologi. Yang ketiga, aspek manajemen dan organisasi. Aspek ini menilai manajemen bisnis dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang sedang dikerjakan akan berhasil jika dilakukan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Pelajari juga struktur organisasi yang dibutuhkan dalam suatu bisnis.
Aspek manajemen dan organisasi juga terdiri dari 4. Yang pertama, membentuk badan usaha. Yang kedua, rencana kerja. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang terakhir, koordinasi, implementasi, dan pengendalian. Masuk yang keempat, yaitu aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Penelitian ini dalam aspek dilakukan untuk menilai biaya apa yang akan dikeluarkan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Teliti juga berapa pendapat yang akan diterima proyek jika sudah selesai. Aspek keuangan terdiri dari 5 macam. Yang pertama, jumlah dana yang dibutuhkan. Yang kedua, struktur pembiayaan atau sumber. Yang ketiga, pilihan investasi, terdiri dari beli atau sewa. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, IRR, NPV, payback, period, versus suku bunga. Yang kelima, aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar dampak jika proyek ini dilakukan. Dampak ekonomi yang dihasilkan seperti apa, ada peningkatan pendapatan masyarakat, atau apakah mereka bekerja di pabrik atau luar lokasi pabrik. Dampak sosial yang dihasilkan seperti ketersediaan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, telepon, air, pendidikan, dan tempat ibadah. Masuk ke 6. Aspek yuridis atau hukum. Aspek ini membahas tentang masalah absahan dokumen perusahaan secara lengkap, mulai dari bentuk badan usaha hingga izin yang dimiliki. Legitimasi menjadi penting karena menjadi dasar yang dapat dipegang jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Dan yang terakhir, aspek dampak lingkungan. Hal ini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang akan dilakukan akan berdampak besar bagi lingkungan sekitar, baik darat, air, udara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan di daerah sekitarnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.